Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ayat ini Allah di dalamnya itu bersumpah berjanji sampai 3 kali untuk 3 perkara. Berarti menunjukkan perkara ini sangat penting dan pasti akan terpenuhi. Satu janji Allah, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Tentang masalah ekonomi tadi, masalah sosial. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu 2008 para ulama berjuang begitu rupa dengan masyarakat memperjuangkan lahirnya undang-undang anti pornografi pornoaksi. Tapi parahnya setelah undang-undang itu masuk ke DPR, kata antinya dibuang. Yang harusnya adalah undang-undang anti pornografi pornoaksi berubah menjadi undang-undang pornografi pornoaksi. Silakan cek Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Kalau undang-undang pornografi pornoaksi berarti porno itu boleh kan begitu. Tinggal diatur. Inilah kondisi kita hari ini. Bagaimana generasi kita, naudzubillah. Tidak hanya generasi remaja, yang tua juga parahnya sama. Ya kan, mau perselingkuhan, macam-macam gitu. Bahkan angka perceraian hari ini juga sangat besar di hampir semua kota kabupaten di Sumatera Barat. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kemudian kita tadi dari sisi aturan itu baru mengambil sebagian, mencampakkan sebagian. Itu kata Allah. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85 kita baru berada dalam posisi afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya akan mengimani sebagian isi kitab ini kata Allah lalu mencampakkan sebagian yang lain? Salat diambil, puasa luar biasa. Siap itu ya. Zakat insyaallah banyak uangnya, haji apalagi. Luar biasa. Ada berapa ratusan triliun gitu ya. Tapi kalau sudah berbicara hukum-hukum Allah terkait dengan masalah sosial, ekonomi, bahkan sanksi yang begitu detail dijelaskan, kalau mencuri potong tangan, kalau berzina itu dicambuk, kalau sudah menikah dirajam, kalau membunuh dibunuh. Itu semuanya dikemanakan hukum itu kata Allah. Maka kalau kalian campakkan itu, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan orang yang memperbuat hal yang demikian, sebagian diambil, sebagian dicampakkan, maka balasannya adalah khizyun. Khizyun itu kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir itu kehinaan. Kehinaan itu bisa macam-macam. Hari ini kan semuanya darurat. Darurat narkoba, darurat judi, darurat pinjol, ya, darurat pergaulan bebas, bahkan ada darurat LGBT yang tidak pernah terjadi di dunia hewan, terjadi di dunia manusia, bahkan juga salah satu sarangnya ada di negeri kita ini, di wilayah kita ini. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya terakhir sebagai penutup pada kajian kita hari ini, apakah perjuangan kita untuk kembali mewujudkan ya tegaknya tatanan kehidupan kita itu atas dasar akidah Islam yang di atasnya dibangun syariat Islam secara kafah tadi, sehingga kita berada kembali seperti berada di dalam sebuah bangunan yang penuh dengan keberkahan, bukan bangunan seperti berada di tepi jurang yang runtuh. Allah berjanji. Ini barangkali di penghujung Sya'ban ini, janji ini harus kemudian kita yakinkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahwa Allah mengatakan ini belum akhir zaman ini. Ada fase di mana umat Islam akan kembali bangkit, akan kembali menjadi umat yang terbaik. Jadi jangan cari amal sendiri-sendiri dulu. Ayo kita bersatu, saling kuat menguatkan untuk memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan negara kita. Menyongsong janji Allah. An-Nur 55. Silakan nanti dicek lagi di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berjanji dengan kalimat yang luar biasa. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ayat ini Allah di dalamnya itu bersumpah berjanji sampai 3 kali untuk 3 perkara. Berarti menunjukkan perkara ini sangat penting dan pasti akan terpenuhi. Satu janji Allah, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah sungguh-sungguh, karena di situ ada kata wa'ada, ada lam qasam, ada nun taukid, semuanya itu untuk menguatkan apa yang Allah ingin informasikan di dalam nas tadi. Ya, Allah sungguh-sungguh. Kalau mau kita terjemahkan bahasa kita, apa itu? Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan mengembalikan kepemimpinan kepada kalian sebagaimana telah menjadi pemimpin para khalifah yang tadi telah menggambarkan kebahagiaan, kesejahteraan dalam arti yang hakiki. Itu kembali lagi masa para khulafaur rasyidin, masa di mana kemudian tatanan kehidupan kita kembali diatur oleh syariat Islam secara kafah. Itu kembali, itu janji Allah, bukan janji manusia, bukan janji yang ngomong. Kalau janji yang ngomong bisa mungkir deh. Janji manusia pasti mungkir.
Ini tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan kata Rasul. Ya, khadda'at, ya sanawatun khadda'at. Itu tahun-tahun penuh kebohongan. Tapi Allah dengan 3 kali sumpah memastikan kepemimpinan sesuai dengan syariat Islam yang melahirkan yang kedua. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan mengokohkan agama yang Allah telah ridho. Jadi kalau hari ini ajaran Islam itu diobok-obok, ulamanya dikriminalisasi, Rasulullah itu dihina, Al-Quran bahkan dibakar, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Swedia, itu kan urusan kebebasan, ya. Ini persoalan hak azazi katanya. Padahal ini adalah kemuliaan kita. 2, janji Allah akan datang. Ya. Yang ketiga janji Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Allah akan mengganti rasa takut kita dengan rasa aman. Apapun rasa takut kita hari ini, takut anak nanti pergaulannya seperti apa. Dengan kita cuma berapa jam di rumah, tapi yang menghadang dia dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya jauh lebih mengerikan. Anak-anak kita. Belum lagi dalam persoalan ekonomi, kita dikerumuni oleh ekonomi yang penuh dengan ribawi. Bahkan kata Rasul, walaupun kita menghindar dari riba, minimal kena debunya hari ini. Padahal semua itu akan mendatangkan adab kalau kemudian kita masih berpijak dengan ekonomi riba. Kenapa? Karena kita dipaksa. Ya, karena seolah kemudian tidak nampak, ya, solusi yang disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Ya, akan datang kata Allah lewat janji Allah itu 3 tadi. Akan datang kepemimpinan sesuai dengan kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Akan kemudian kokoh kembali agama Islam. Lalu yang ketiga, akan Allah ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Syaratnya, ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah kepadaku dan tidak mensyirikatkan aku dengan sesuatu pun juga. Ini barangkali evaluasi kita menjelang masuknya bulan Ramadan, untuk kemudian kita kaji semua perkara-perkara yang berkaitan dengan aturan Allah, baik itu dalam tatanan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Tidak boleh sedikit pun kita selisihi, agar kemudian apa? Cintanya Allah kita dapat, kemudian dalam kehidupan ini penuh dengan keberkahan. Jadi jangan lagi terjebak dengan iming-iming yang selama ini keluar dari mulut siapapun, selama itu manusia, maka tidak akan mungkin bisa tercapai. Pastikan itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Tapi kalau itu adalah janji dari Allah, la yukhliful mi'ad. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, beberapa kalimat hikmah. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri kami sendiri dan nasihat bagi kita bersama untuk menjadikan tegaknya Islam itu menjadi perjuangan bersama dan utama kita, agar kemudian kita kembali kepada kuntum khaira ummah. Kita menjadi sebagai umat yang terbaik. Karena umat yang terbaik tidak otomatis, kata Allah. Syaratnya harus 2, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tegak atas dasar keimanan kepada Allah, lalu senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentu amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh kita pilah-pilah. Karena al-ma'ruf adalah semua perkara yang datang dari Al-Quran, dan As-Sunnah. Al-Munkar adalah segala perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek. Apakah itu dalam persoalan kaitan dengan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Itu semuanya kita harus pastikan tegak atas dasar Islam. Kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan istighfar doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah itu nasihat dari beliau. Insya Allah kita rapikan semua, baik itu persoalan ibadah madhah kita, mulai dari taharah, wudu, sholat kita, zikir kita, doa kita, termasuk juga dalam semua aspek tadi. Ini momen Ramadan, jadi jadikan masjid ini adalah majlis ilmu dalam semua aspek, ya. Jangan dibatasi hanya pada perkara-perkara ibadah madhah saja. Jadi nanti akan dibuka, ada majlis tentang sistem ekonomi dalam Islam, ada majlis tentang sistem sosial dalam Islam, ada majlis tentang sistem hukum dalam Islam, ada majlis tentang sistem politik dalam Islam. Itu juga harus jelas. Jangan kemudian umat Islam ini terjebak terus menerus. Setiap 5 tahun kita dijebak terus. Padahal sejak 55 sudah jelas Masyumi menang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini kan bagian yang perlu juga dievaluasi, termasuk yang beliau sampaikan tadi, perkara ibadah madhah yang seharusnya sudah rapi, tapi barangkali boleh jadi terabaikan. Insya Allah masukan yang sangat baik. Makasih Pak. Baik. Barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.